Ya, jadi secara singkat ya, kita tadi membahas tentang sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja. Nah, itu sudah diatur oleh pemerintah. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang dipersyaratkan wajib menerapkan SMK 3 di audit dan wajib memiliki sertifikat SMK 3 sebagai bentuk penghargaan ketika dia sudah diwajibkan lantas dia telah mengerjakannya ya. Jadi dia berawal dari bagaimana ini perusahaan didorong untuk memiliki manajemen, bukan hanya manajemen keuangan tetapi manajemen tentang bagaimana dia menjaga itu keselamatan dan kesehatan kerja. Makanya muncul SMK 3 supaya perusahaan juga jangan hanya manajemen keuangan semua, tetapi manajemen bagaimana ketiga itu bisa terwujud. Nah, terbentuklah SMK 3 ya. Jadi tugas pertama bisnis adalah bertahan dan membimbing prinsip ekonomi bisnis. Nah, jadi bagaimana mempertahankan? Kalau di awalnya memang memaksimalkan keuntungan, lantas di belakangnya habis karena saing resiko tidak dapat, ya sudah, berarti tidak bertahan toh. Nah, jadi menurut PT Drakkar itu jangan pikir dulu bilang memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin, tapi bagaimana caranya bertahan dan kemudian membimbing bagaimana perusahaan itu bisa tetap berjalan tanpa ada resiko, tanpa ada sanksi dari pemerintah, tanpa ada penutupan, ada kepercayaan dari karyawan maupun konsumennya. Nah, jadi penyebab dan akibat kecelakaan kerja kan lemahnya kontrol, sampai ada kerugian. Karena kita rangkum bahwa kerugian ini dasarnya itu adalah lemahnya kontrol, maka kita harus jamin ini. Bagaimana caranya ini supaya tidak lemah kontrol? Berarti ada SMK 3. Kalau tidak ada ini, tidak ada yang sampai ke sana kan? Makanya ini akarnya yang kita bangun di situ, akarnya yang kita perhatikan di situ. Kalau tidak ada akarnya, ya sudah, kan gitu. Nah, jadi kebijakan manajemen sebagai akar kecelakaan kerja, dikatakan bahwa sebagai akar kecelakaan kerja. Makanya akar kecelakaan kerja itu harus dihilangkan supaya tidak ada kecelakaan kerja. Definisi tadi sudah. Kalau berbicara tentang manajemen ya ini paling banyak tuh PDCA, bagaimana merencanakan, kemudian apa? Mengerjakan, kemudian mengecek dan melakukan aksi setelah itu. Plan, do, check, action, PDCA. Nah, itu dasar dari manajemen. Kalau berbicara tentang manajemen, nah, jadi komitmen dan kebijakan, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Ya ownersnya yang punya, pekerjanya dengan manajemennya. Nah, tujuannya ya untuk mengurangi kerugian tadi yang paling ujung. Nah, pedomannya ada undang-undang PP. Nah, ini 5 prinsip dasarnya ketiga. Jadi inilah sebenarnya yang akan dinilai nantinya. Ada penetapan kebijakannya, bagaimana kita perusahaan tersebut menetapkan kebijakan tentang ketiga. Di situ dilihat ini disesuaikan dengan bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Nah, kemudian perencanaan tentang ketiganya sudah direncanakan, ya masa tidak dilaksanakan, ya dilaksanakan, baru dipantau dan dievaluasi, ditinjau, dan kalau dari hasil evaluasi masih rendah berarti ada diminta untuk ditingkatkan. Nah, dan itu berjalan terus menerus. Jadi dia searah jarum jam. Jadi semakin hari harusnya semakin kecil kerugian, data kerugian yang diinginkan. Jadi SMK 3 itu tidak wajib untuk semua perusahaan. Yang wajib ada, misalnya paling sedikit 100 orang lah pekerjakan, tingkat potensi bahaya tinggi dan sebagainya. Jadi ada persyaratan yang wajib. Kapan itu perusahaan dikatakan sudah wajib SMK 3? Yang besar-besar kan tadi dikatakan dokumennya banyak, biayanya banyak ya. Perlahan-lahan dulu. Dimulai dulu dari yang di bawah. Kalau yang kecil-kecil cukup diancam saja bahwa ketika terjadi kecelakaan kerja maka kalian akan menanggung kerugiannya. Tetapi kalau yang sudah perusahaan besar,
berarti dia sudah sampai di level harus ada dokumen SMK 3-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana tahapannya sampai dapat sertifikasi SMK 3. Jadi peserta paham, mengerti tujuan, pengenalan, tinjauan awal, penyusunan ketiganya, manual ketiga, prosedur ketiga, catatannya, petunjuk kerja aman, baru diimplementasikan, barulah dapat sertifikasi SMK 3. Jadi bagaimana kepemimpinan komitmen, ada struktur organisasi K3. Nah, itu bakal dipertanyakan itu, siapa yang bertanggung jawab bagian ini dan sebagainya. Organisasi atau penanggung jawab dari K3, ya kalau perusahaan besar pasti ada K3 departemen, nah, rata-rata sudah ada K3 departemen. Nah, elemen kuncinya tadi ya dikaitkan dengan PDCA tadi. Pedomannya sampai ke tinjauan. Ada juga klausannya untuk SAS 18.001. Ini untuk yang SMK 3 secara internasional. Komitmen kebijakan. Jadi tadi pertama apa? Dibuat dulu kebijakannya. Di situ tertuang komitmennya. Baru direncanakan. Nah, sepertinya kita perlu membuat program ketiga. Jadi perusahaan harus merencanakan untuk memenuhi kebijakan yang tadi. Nah, kemudian baru penerapan. Nah, penerapannya ya SDM-nya, integrasinya, tanggung jawabnya, konsultasi sampai ke pelatihan kerja. Didokumentasikan penerapannya, jangan sampai sudah diterapkan tidak ada dokumentasinya. Bagaimana kita bisa menang di jalur hukum kalau tidak ada bukti, seperti itu. Penerapannya, buat prosedur, buat poster, harus mengembangkan kemampuan mekanisme pendukung. Buat poster-poster, ingat sayang anak istri di rumah gitu kan. Jadinya dia bekerja secara aman karena mengingat bagaimana ini istri anak saya kalau saya celaka gitu kan. Penerapannya, bagaimana planningnya kalau kebakaran, bagaimana planningnya, baru masuk diukur bagaimana penerapannya tadi dan dievaluasi penerapannya tadi. Seperti itu ya. Inspeksi, diaudit, kemudian barulah dilakukan tindakan perbaikan pencegahan. Jadi ditinjau ulang dan ditingkatkan kalau memang hasilnya masih rendah, seperti itu, tinjauan ulang dan peningkatan. Ya banyak dokumen SMK 3 memang, tetapi kan ini semua untuk menjamin bahwa betul di perusahaan tersebut menjalankan manajemen K3 tadi kan. Nah, audit SMK 3 salah satu pihak ini tunjuk bisa Sukovindo. Nah, tadi ini ada yang bertanya atau apa-apa elemen-elemennya ini tadi semua. Pengendalian dokumen, produk, pemantauan, pelaporan perbaikan kekurangan. Jadi kalau ada kekurangannya harus ada juga apa ini perbaikanmu. Nah, itu juga dilapor. Nah, terus bagaimana lagi hasilnya? Itu lagi dilapor, begitu terus. Panjang, Pemeriksaan SMK 3, pengembangan keterampilan dan kemampuan. Audit. Ada program audit, rencana audit, kemudian lingkupnya, jangkauan dan batasan pelaksanaan. Buktinya ada rekamannya. Jangan menganggap rekaman itu harus video. Rekaman itu maksudnya semua bukti-bukti bahwa kita sudah mengimplementasikan tadi SMK 3, mulai dari kebijakan, perencanaan sampai di peninjauan ulang. Ada buktinya semua itu, dokumennya. Kalau ada dokumentasi berarti harus ada disertai dokumentasi. Nah, pernyataannya, faktanya, bisa jadi ditanya itu karyawan langsung. Dulu waktu kebakaran seperti begini kah yang terjadi? Bilang, oh iya seperti ini Pak, berarti betul.
Bahkan biasa cleaning service justru yang dicari-cari itu yang mohon maaf pendidikannya lemah, karena biasa dia polos itu orangnya, tak ditanya pada saat begini seperti ini kan yang dilakukan perusahaan. Oh iya pak, tidak pak, waktu itu ji, kentara bohong. Itu biasanya mencari informasi yang relevan di situ biasanya didapat audit gagal, berbohong. Seperti itu. Keuntungan, checklist, on-site, audit on-site. Monitoring, sampai ada perhitungan tingkat pencapaian penerapan, sampai kurangkah, baikkah, atau memuaskan. Laporan ketidaksesuaian, seperti itu. Ini lebih ke merujuk ke ininya. Ya, seperti itu. Jadi diaplikasikan 2 minggu, baru di diagnostic assessment 2 minggu juga, baru dapat sertifikat pengurusan waktu penungguan untuk dapat sertifikat audit 2 minggu juga. Jadi kurang lebih 1,5 bulan untuk sampai mendapatkan sertifikat SMK 3. Seperti itu. Ya. Kemudian tadi yang pertanyaan, ya kalau sudah akreditasi internasional tetap SMK 3. SMK 3 itu untuk standar nasional, OHSAS untuk standar internasional. Kenapa ada yang OHSAS lagi internasional? Ya karena ada konsumen yang mempersyaratkan itu. Misalnya dia mengekspor, ya sudah pakai standar internasional tak? Produknya digunakan oleh orang, ya sudah pakai standar internasional pasti. Apalagi dia adalah pihak yang memang bekerja pada 2 negara, 3 negara dan sebagainya, ya pakai standar internasional tentunya. Karena ada perbedaan poin, meskipun sama-sama, tapi karena mesti double lagi pak. Ya memang, tapi dia mirip, dia mirip, tapi ada beberapa item yang disesuaikan pada negeri ini, di negeri juga orang. Artinya kan kita sudah punya dokumennya, jadi kita sisa menambah sedikit untuk menyesuaikan dengan OHSAS. Kita sisa menambah sedikit untuk menyesuaikan dengan SMK 3. Jadi banyak sudah terpenuhi dokumennya. Jadi ada beberapa dokumen yang dilaporkan bersamaan itu jadi terintegrasi sebenarnya itu. Cuma ada beberapa spesifik yang disesuaikan dengan negara kita, seperti itu. Kalau internasional berarti mungkin berkaitan dengan bagaimana sistem transportasi, bagaimana sistem hukum dagang antar negara, seperti itu. Kemudian cara mengoptimalkan SMK 3. Ya SMK 3 bisa optimal kalau kita belajar ke-3 baru langsung diterapkan. Untuk mendapatkan SMK 3 caranya langsung saja merujuk kepada item-item SMK 3, baru fokus ke mengerjakan itu saja dulu. Kan kita tahu bahwa K3 itu banyak, tetapi kan yang dipersyaratkan SMK 3 itu ada memang beberapa poinnya. Fokus ke situ saja, di kriterianya, baru itu saja dimaksimalkan. Dioptimalkan. Cara pengoptimalan tadi sudah dijelaskan kelompoknya. Nomor 3, apa saja syarat pemenuhan SMK 3? Tadi sudah dijelaskan. Nomor 4, dokumen SMK 3 sebagai komitmen K3. Ya, penetapan kebijakan. Jadi dokumennya itu ada penetapan kebijakannya, perencanaannya, pelaksanaannya, pemantauannya, evaluasinya, peninjauan berkelanjutan. Ya, harus dilengkapi dengan bukti, rekaman, pengakuan dari lembaga berwenang bahwa betul seperti itu. Nomor 5, syarat agar biayanya, ya kalau dibilang memang biaya, memang segitu memang harus dikeluarkan biayanya. Itu juga ditujukan kepada perusahaan yang memang dianggap sudah besar dan layak untuk
diperkirakan bahwa dia memiliki modal untuk itu. Nah, kan dia cuma dokumen hari ini sama penerapan tah. Itu kan sebenarnya untuk meminimalisir kerugiannya. Jadi dibantu ceritanya dia untuk membuat manajemen supaya dia tidak rugi di kemudian hari. Dia panjang. Gitu tah. Nomor 6 tadi ada elemen-elemennya yang 12 tadi itu. Nah, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu ini minggu 14. Terus hari Rabu berikutnya libur. Terus minggu berikutnya iya, cuti bersama tah. Dimulai dari Rabu atau Kamis? Rabu, iya. Jadi kalau kalian ada kekosongan di hari Jumat, Senin, Selasa, ya kita menentukan kita mau pergantian di hari apa supaya selesai cepat tah. Antara Jumat lusa, Kamis sore juga boleh, mau dari Kamis sore. Besok, misalnya Kamis tuh sore, maksudnya sore setelah siang, setelah jam duhur. Iya, atau hari Jumat atau hari Seninnya atau hari Selasanya. Kita pilih nih, mau di hari Kamis sore atau Jumat atau hari Seninnya atau hari Selasanya. Ya. Onsite mi? Iya, kalau mau ke besok atau hari Jumat, siapa tahu ada yang mau pulang kampung hari Senin Selasanya, berarti masuk mungkin di Kamis atau Jumat, tah, supaya pas hari kosong itu tidak masuk mi lagi, jadi bisa di kampung. Tah.